Kalau tidak pakai pupuk, ya pasti tidak berhasil. Iya, tidak, kita gagal panen ceritanya. Salah satu provinsi di Indonesia, Sulawesi Selatan ini menjadi lumbung pangan nasional. Supaya swasembada pangan targetnya di tahun 2025 ini bisa terrealisasi gitu. Syarafuddin kini tengah sibuk. Bersama keluarganya, pria Parubaya itu tengah mempersiapkan pupuk untuk tanaman padi yang kini telah berusia 1 bulan. Di usia itu, tanaman padi memasuki masa pemupukan tahap kedua. Pemupukan dilakukan dengan mencampurkan urea dan juga ponska. Pupuk ini diharapkan bisa membuat tanaman padi tumbuh subur dan menghasilkan gabah sesuai harapan. Salah satu membantu hasil panen untuk petani. Kalau pupuknya bagus, lancar, otomatis kita petani juga berhasil di lapangan. Bagi petani di Desa Pakatok Lompo, Kecamatan Bonto Maranu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, pupuk jadi hal yang sangat dibutuhkan. Ketersediaan pupuk bagi para petani di daerah ini jadi sesuatu yang wajib jika ingin tanaman padi mereka bisa dipanen nantinya. Jadi kalau tidak pakai pupuk pasti gagal panen. Nah, gagal panen. Artinya sangat tergantung sama pupuk. Sangat tergantung dengan pupuk. Rata-rata untuk 1 hektar lahan pertanian, para petani membutuhkan sekitar 10 karung pupuk campuran urea dan juga ponska dengan ukuran 50 kg. Jika tak ada kendala, para petani pun bisa menghasilkan gabah sekitar 6 hingga 6,5 ton untuk 1 kali masa panen. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian sejauh ini berupaya memastikan ketersediaan pupuk. Untuk Sulawesi Selatan, kuota pupuk hampir tiap tahun ditambah. Di tahun 2025 ini, kuota pupuk subsidi bahkan mencapai 922.000 ton. Tentu Kementerian Pertanian sudah mempertimbangkan kebutuhan pupuk subsidi untuk 9 komoditas ya, terutama untuk tanaman pangan di Sulawesi Selatan ini, sehingga alokasinya ditambah, dan tambahan itu paling banyak itu jenis pupuk organik ya, pupuk organik. Ini benar-benar Kementerian Pertanian, pemerintah benar-benar ingin menjadikan swasembada pangan, ingin menjadikan Sulawesi Selatan sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Selain soal kuota, penyaluran pupuk juga coba dipercepat. Untuk tahun ini, seluruh pupuk telah disalurkan dan petani sudah bisa menggunakan pupuk sejak awal tahun 2025. Untuk penyaluran tahun 2025 ini lebih cepat gitu ya, di tanggal 1 pupuk Indonesia sudah bisa langsung salur sampai ke petani. Jadi harga eceran tertinggi itu sudah diatur di Peraturan Menteri Pertanian ya. Jadi kios-kios itu wajib menjual pupuk sesuai dengan HET, dan kita juga sudah dipermudah oleh Kementerian Pertanian, di mana penyaluran pupuk subsidi dari produsen ke distributor, distributor ke kios, kios ke petani, petani bawa KTP, nanti dicek namanya di situ, namanya terdaftar, ada kuotanya, bisa langsung beli pupuk subsidi. Pupuk jadi salah satu instrumen penting dalam peningkatan produk dan juga keberlanjutan sektor pertanian. Ketersediaan dan harga pupuk yang terjangkau diharapkan bisa membantu mewujudkan ketahanan pangan dan juga swasembada pangan. Jadi nggak usah khawatir masalah pupuk. Tambahan nilainya adalah 28 triliun. Untuk Sulawesi Selatan dan seluruh Indonesia itu naik 2 kali lipat. 2 kali lipat, Pak. Ya. Tanggapan dari para petani? Pasti bahagia. Nih petaninya. Senang ya.
pupuknya ditambah 2 kali lipat. Sekarang nggak ada masalah pupuk lagi. Sekarang sudah ditambah 2 kali lipat, petani sudah senang, dan kami mengecek seluruh Indonesia, kami khususnya lumbung pangan, kami cek satu persatu. Pemprov Sulsel sendiri tahun ini menargetkan sektor pertanian bisa menghasilkan 6,3 juta ton gabah. Target ini naik lebih dari 1,6 juta ton dari tahun sebelumnya. Semua pihak tentu harus ambil bagian, mendukung target peningkatan produksi pertanian utamanya gabah. Kolaborasi petani, pupuk, dan lainnya jadi jalan untuk bisa mewujudkan ketahanan pangan dan juga pertanian yang berkelanjutan. Tim Liputan.